Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Intan Oktaviani Putri dari kelas 12.1 nomor absen 12. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai tindakan, interaksi, dan identitas sosial. Pertama adalah tindakan sosial. Jadi, apa itu tindakan sosial? Tindakan sosial dapat dimaknai ketika individu berinteraksi dengan individu lain, kemudian dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan atau berorientasi kepada perilaku orang lain. Selanjutnya adalah tipe tindakan sosial. Yang pertama adalah rasionalitas instrumental, merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan praktis. Kemudian tindakan ini disebut rasional karena dilakukan dalam kesadaran dan penuh perhitungan. Yang kedua adalah afektif, ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan emosi atau perasaan seperti senang, sedih, bahagia, cinta, marah, empati, simpati, dan sebagainya tanpa refleksi sadar, tidak rasional, spontan, dan sebagai bentuk reaksi emosional suatu individu. Lalu yang ketiga adalah tindakan rasional nilai, merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai seperti etika, estetika, religi, kemudian moral. Kemudian tindakan ini disebut sebagai rasional karena dilakukan dalam kesadaran. Lalu yang keempat itu merupakan tradisional, di mana tindakan ini dilakukan karena telah menjadi suatu kebiasaan atau lazim dilakukan. Tindakan ini diwariskan dari generasi pendahulunya dan dibangun tanpa adanya refleksi sadar dan tanpa mempertanyakan. Selanjutnya adalah interaksi sosial. Jadi interaksi sosial merupakan tindakan sosial yang bersifat timbal balik antara kedua belah pihak atau lebih. Tindakan sosial yang bersifat timbal balik ini memuat adanya kontak sosial dan komunikasi. Jadi kontak sosial ini merupakan syarat awal terjadinya suatu interaksi sosial. Namun interaksi sosial ini belum dapat terjadi apabila kontak sosial tidak diikuti dengan komunikasi. Jadi untuk memenuhi syarat terjadinya suatu interaksi, maka kontak sosial ini harus diikuti dengan komunikasi. Selanjutnya adalah faktor pembentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi, ini merupakan suatu tindakan seseorang meniru orang lain. Lalu yang kedua adalah sugesti, ini berlangsung apabila seorang individu memberikan pandangan dan bersikap, lalu pandangan tersebut dapat diterima oleh orang lain. Lalu yang ketiga adalah identifikasi, ini merupakan suatu tindakan seseorang ingin menjadi sama seperti orang lain. Lalu yang keempat adalah simpati, ini merupakan suatu tindakan seorang individu mulai merasa tertarik kepada orang lain. Selanjutnya adalah bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi asosiatif, ini merupakan proses sosial yang mengarah pada kerjasama. Interaksi asosiatif ini terdiri dari 4. Yang pertama ada kerjasama, ini merupakan interaksi sosial yang terjadi apabila terdapat dua belah pihak atau lebih yang saling mengikat diri untuk memenuhi kepentingan bersama atau karena adanya persamaan tujuan. Yang kedua ada akomodasi, ini merupakan upaya meredakan ketegangan akibat adanya pertentangan yang terjadi dengan cara memenuhi sebagian tuntutan dari orang-orang yang bertikai. Selanjutnya adalah asimilasi, merupakan proses pencampuran dua kebudayaan lalu menghasilkan kebudayaan baru. Lalu ada akulturasi, ini merupakan proses interaksi dua budaya atau lebih, namun masing-masing kebudayaan itu tetap mempertahankan identitasnya dan batas-batas perbedaan antar budaya tidak hilang. Selanjutnya adalah interaksi disosiatif, merupakan interaksi sosial yang mengarah pada pertentangan antar pihak yang terlibat. Interaksi disosiatif terdiri dari yang pertama ada kompetisi, merupakan proses sosial manakala pihak yang terlibat mengalami persaingan untuk berebut sesuatu. Yang kedua ada kontravensi, merupakan mewakili proses disosiatif yang lebih tinggi dibandingkan persaingan namun tidak sampai terjadi pertentangan. Selanjutnya adalah konflik, ini merupakan proses disosiatif di mana pihak yang terlibat berusaha untuk mencapai tujuan dengan cara menyerang atau menantang lawan, bahkan dengan menggunakan kekerasan.
Selanjutnya adalah identitas sosial. Identitas sosial merupakan ciri-ciri yang terdapat pada diri setiap individu. Identitas sosial ini disandarkan pada ciri yang bersifat alamiah seperti jenis kelamin atau identitas berbasis genetik seperti ras atau identitas berbasis suku atau agama. Identitas ini juga dapat dikaitkan dengan ciri-ciri seperti gender, kepercayaan, dan bahkan orientasi seksual. Oleh sebab itu, kita dapat ketahui bahwa identitas sosial ini merupakan cerminan diri yang berasal dari gender, tradisi, etnis, dan bahkan proses sosialisasi. Selanjutnya adalah pembentukan identitas sosial dibagi menjadi dua cara pandang. Yang pertama adalah identitas sebagai wujud. Ini merupakan identitas yang terbentuk secara alami atau dengan sendirinya. Yang kedua adalah identitas sebagai proses menjadi, merupakan identitas yang dibentuk berasal dari proses sosial melalui proses-proses sosialisasi. Dengan demikian, identitas itu tidak dapat dikenali dari ciri-ciri lahiriah. Pembentukan identitas ini juga terkait dengan relasi antara identitas diri dengan identitas sosial. Manusia selain menjadi makhluk individual juga menjadi makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia tidak bisa mengabaikan diri dari norma yang mengikatnya. Selanjutnya adalah konsekuensi dari adanya identitas sosial. Yang pertama adalah inklusi, di mana identitas ini menjadi dasar seseorang mengikatkan dirinya pada suatu komunitas atau kelompoknya. Ikatan tersebut ini dapat membuat suatu individu ini menjadi dekat dengan orang-orang yang memiliki kesamaan identitas. Suatu komunitas ini dapat membuka diri dengan individu-individu yang memiliki kesamaan identitas. Dan proses membuka diri terhadap individu yang memiliki kesamaan identitas ini disebut juga dengan inklusif. Selanjutnya adalah eksklusi, di mana ikatan-ikatan inilah pada akhirnya yang akan membuat perbedaan antar kelompok. Jadi dari identitas ini dapat menimbulkan adanya perasaan atau keinginan untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Dorongan untuk membedakan diri dengan orang lain ini dapat menimbulkan pemikiran superioritas. Dan pada titik ini, kelompok tersebut akan menjadi eksklusif atau membatasi dirinya dengan kelompok lain. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.